Hai Sobat Opsi, bersama dengan saya Yohana. Pada Opsi Talk kita kali ini kita akan membahas topik tentang married versus single yang tentunya kita akan kaitkan dengan sudut pandang psikologi. Nah, kenapa kita pilih topik ini? Karena topik ini menarik ya Sobat Opsi. Dari dulu sampai dengan sekarang selalu ada pembahasan dan pertanyaan. Enak mana sih married versus single? Bersama kita hadir 2 bintang tamu yang kita akan cerita, bahas, sharing bersama-sama antara married versus dengan single. Yuk kita sambut kedua bintang tamu kita. Selamat malam, ini Mas Karta dan Mbak Lintang ya. Saya perkenalkan dulu ya. Iya, saya perkenalkan dulu Mas Karta ini adalah project konsultan dari PT Karisma Potensia Indonesia ya. Apa kabar Mas Karta? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Iya, baik ya, luar biasa ya. Nah, saya sapa juga ya Mbak Lintang. Mbak Lintang ini sebagai Head of Learning dari Opsi Klinik ya. Apa kabarnya Mbak Lintang? Alhamdulillah baik, Bu Yohana, Pak Karta, dan semoga teman-teman di luar sana juga baik-baik ya. Amin. Ya, langsung saja ya Mas Karta, Mbak Lintang ya. Topik kita malam hari ini menarik ya karena married versus single. Nah, di sini kami undang Mas Karta ini mewakili status married ya, dan Mbak Lintang mewakili status singlenya. Nah, kami pengen tahu nih Mas Karta dan Mbak Lintang ya. Mungkin Mas Karta dulu ya, pernah nggak sepanjang married gitu ya, Mas Karta berpikir kayaknya enak waktu single ya gitu? Atau kalau memang muncul pada saat-saat seperti apa Mas Karta? Silakan Mas Karta. Kalau membayangkan kembali enakan jadi single sih tidak. Tapi kalau boleh berpendapat, enakan single itu yang pertama memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Kemudian lebih fleksibel karena setiap langkah yang diambil ya resikonya kembali ke dirinya sendiri. Untuk pertanyaan tadi, saya lebih memilih bersyukur atas apa yang ada saat ini, yaitu posisi sudah married. Karena dengan selalu bersyukur, yang saya pelajari adalah pertama memberikan perasaan nyaman, kemudian hati jadi tenang, kemudian menciptakan emosi yang positif, dan yang paling penting tentunya bisa menjauhkan diri dari penyakit hati. Itu Wah, sih dari luar saya, biasa. Bu. Luar Luar biasa biasa. ini ya. Tips bersyukur ya, di mana emosi yang tenang gitu ya, itu membawa suasana hati yang enak. Jadi merit ya enjoy aja ya Mas Karta ya. Betul, Bu. Iya, luar biasa. Nah, sekarang ke Mbak Lintang nih. Pernah nggak Mbak Lintang dalam masa-masa singlenya berpikir, kayaknya enak merit ya gitu. Nah, kalau pernah biasanya dalam kondisi seperti apa Mbak Lintang? Mungkin teman-teman di sini juga pernah reuni ya. Nah, pada saat reuni itu biasanya kan juga kumpul teman-teman lama, terus ada yang sudah married, gimana kabarnya, sudah punya anak berapa gitu kan. Nah, di situ biasanya ditanyain, "Oh, kok belum merit-merit?" gitu kan, "Kenapa? Terus sama yang kemarin gimana?" Itu di satu sisi agak capek ya, tapi di satu sisi lagi eh, saya enjoy sama status saya sekarang, lebih kepada lebih banyak waktu, benar tadi kata Pak Karta ya, lebih banyak waktu untuk bisa menyenangkan diri sendiri, lebih banyak waktu untuk bisa mencintai diri sendiri, karena biar bagaimanapun sebelum kita bisa menyayangi orang, sebelum kita bisa mencintai orang, ya alangkah lebih baiknya kita bisa mencintai diri kita sendiri dulu. Lalu kalau dibilang jealous ya pasti ada jealousnya. Cuman lebih kepada ada pepatah yang bilang gitu ya, jangan menikah atau jangan married itu karena tuntutan atau karena omongan orang gitu. Mungkin tuntunan umur atau misalnya omongan orang gitu loh. Kok nggak merit-merit sih udah pacaran misalnya 7 tahun, 3 tahun gitu kan. Tapi lebih kepada menikah karena memang itu adalah saatnya menikah gitu kan ya. Jadi untuk saat ini ya just enjoy every moment. Wah, mantap ya. Just enjoy every moment ya. Luar biasa sekali nih Mbak Lintang ya. Kadang mungkin muncul ya pikiran, ih kayaknya enak merit, tapi ternyata banyak hal yang bisa dinikmati saat single ya Mbak Iya, Lintang ya. iya Oke. betul. Ya, eh, kalau bicara tentang waktu nih Mas Karta dan Mbak Lintang, kan saya dengar kan Mas Karta dan Mbak Lintang ini
bekerja, tapi juga sekaligus sedang ambil ya studi S2. Nah, Ya. buat Mas Karta yang married gitu ya, dengan pembagian waktu gitu ya bersama keluarga dan sebagainya, itu gimana ngatur waktunya? Dan kalau Mbak Lintang yang single juga sama nih Mbak Lintang gitu. Secara waktu gimana nih? Kalau bicara harus kerja, harus kuliah gitu ya. Silakan. Siapa dulu nih, Mas Karta atau Mbak Lintang dulu nih? Siapa Ayo, nih? siapa nih? Oke, saya dulu deh, Bu Oke, Lintang ya. Oke, boleh, boleh. silakan Mas Karta. Sebenarnya untuk soal waktu, menurut saya sebenarnya bukan soal single atau married sih, karena kan kita sama-sama diberikan waktu 24 jam sehari ya. Ya, Hanya saja ada waktu yang dialihkan. Kalau saya mewakili status married, seperti waktu dengan keluarga, waktu untuk istirahat sedikit berkurang. ya, Tapi positifnya, saya yakin ini adalah proses untuk menjadi lebih baik. Dengan kuliah atau belajar, artinya kita menambah atau mengembangkan wawasan yang pada akhirnya menciptakan peluang-peluang baru. ya. Untuk pengaturan waktunya sendiri supaya efektif, pertama saya mencari kampus yang dekat dengan tempat kerja, kemudian mengambil kelas malam selesai jam kerja. Selain program studi yang mau diambil, kedua hal ini yang saya tekankan supaya saat pertama kali mau kuliah gitu. Karena supaya kita tidak terlalu buru-buru pada saat masuk jam kelas, kemudian supaya waktu weekend bisa total untuk keluarga dan istirahat. Oke, luar Itu sih biasa. dari saya. Artinya memang ada harga yang dibayar ya Mas Karta ya, atau ada waktu Betul. yang dialihkan ya, tapi tetap harus melihat sisi positifnya yang mau dikejar, betul ya Mas Karta ya? Betul, Bu. Oke, luar biasa sekali sharingnya. Nah, kalau Mbak Lintang gimana Mbak Lintang pengaturan waktu as single gitu ya, dengan kerja, kuliah dan sebagainya? Oke. Mungkin sama seperti Pak Karta sebelumnya info ya, karena kebetulan bekerja sambil kuliah dan kebetulan kuliahnya juga sistemnya e-learning. Jadi di hari biasa itu banyak online. Ada beberapa kali tatap muka tapi tidak setiap hari. Lalu lebih banyak di hari Sabtu. Jadi pembagian waktunya lebih kepada balancing life-nya ya Bu ya. Mungkin Ya. kalau Senin sampai Jumat saya bisa pulang kerja tidur gitu. Tapi kalau pas di hari Jumat malam, Sabtu malam itu udah pasti saya ngerjain tugas kuliah. Karena mungkin single dan nggak kemana-mana juga, jadi lebih banyak waktu juga. Ya. Dan selain itu tetap pada prinsipnya kita punya seperti apa ya, seperti segitiga ya. Jadi ada sudut keluarga, ada sudut pekerjaan atau dunia kerjanya, sama ada sudut studinya. Dan itu memang harus seimbang. Mungkin kalau Pak Karta keluarga dalam arti memang sudah berkeluarga, tapi kalau di saya berarti keluarga dalam arti ada orang tua dan mungkin kakak-kakak saya gitu. Kurang Ya, lebih seperti itu sih Bu. Jadi memang harus maintain-nya harus seimbang. Karena seimbang biar ya. bagaimanapun semuanya harus kekejar gitu. Iya, oke. Jadi memang event single pun banyak ya aktivitas yang harus di-maintain secara waktu ya Mbak Oke, Lintang ya. Artinya tetap kita harus bisa memanage waktu dengan baik ya antara betul. keluarga gitu ya, pekerjaan dan juga studi ya. Luar biasa sekali nih Mas Karta dan Mbak Lintang ya. Nah, kalau boleh disimpulkan nih Mas Karta Mbak Lintang sebetulnya suka dukanya apa sih jadi dengan status married dan ataupun status single gitu. Oh, mungkin siapa? Mbak Lintang dulu deh, gitu ya. Secara suka duka Oke. gimana Mbak Lintang as single? Oke, lu mungkin lebih 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 enaknya itu yang seperti tadi sebelumnya itu lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Ya, Misalnya mau karena saya juga suka mungkin lebih banyak jalan-jalan sendiri atau jalan-jalan dengan quality friend ya, lebih ya, kepada bukan banyak orang tapi quality friend. Itu lebih banyak bisa dilakukan. Atau mungkin misalnya mau beli barang A gitu kan, mhm, mhm. pengen ini gitu dan kebetulan punya budget gitu kan, Ya, itu tidak tidak perlu minta izin atau tidak ya, perlu apa namanya ada pertimbangan, aduh nanti gimana atau nanti gimana yang mungkin nantinya kalau misalnya saya mau beli itu pas sudah married gitu kan atau mau pergi kemana pas sudah married mungkin itu akan lebih berpikir dua kali gitu ya. karena mungkin ada keperluan-keperluan lain. Hmm.
Dan kalau nggak enaknya mungkin lebih ke hanya pikiran saja sih, mungkin enak ya kalau udah married ya, nanti ada yang bisa diajak sharing, nanti ada yang bisa di ini, tapi balik lagi, eee, setiap prosesnya itu kita enjoy aja, gitu Oke. aja sih. Catatannya enjoy ajanya itu ya Enjoy Mbak aja. Lintang ya. Oke. Ya, kalau Mas Karta gimana Mas Karta? Kalau saya sukanya alhamdulillah dengan berumah tangga saya diberikan keberkahan lebih sih daripada saat masih single, baik yang Hmm, sifatnya material maupun imaterial. ya. Kemudian, kita juga bisa berbagi suka atau duka, kemudian ada regenerasi penerus nih yang yang Oh, ada sukanya. Kalau regenerasi duka ya. betul. Kalau dukanya ya kalau di rumah tangga pasti kan ada perselisihan atau perbedaan Ya, pendapat, ya itu suatu hal yang lumrah sebenarnya sih itu, dan merupakan bumbu-bumbu kehidupan lah kalau dibilangnya. ya, Nah, hal itu kan supaya kita bisa lebih mengenal pasangan dan tentunya ya, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. ya. Oke. Jadi ternyata antara Mas Karta dan Mbak Lintang mau merit atau single, suka dukanya tetap ada ya? Yang pasti tetap enjoy dan bersyukur nih ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita boleh tarik kesimpulan dulu ya buat Sobat Opsi di sini ya. Nah, Sobat Opsi tentu tahu dari pembicaraan ini kita bisa simpulkan bahwa apapun status kita merit atau single ternyata ada enaknya dan juga ada nggak enaknya. Tapi tergantung bagaimana kita mensiasati kehidupan kita, merespon setiap kehidupan kita. Nah, kita akan lanjut pada pertanyaan terakhir ya Sobat Opsi ya. Menurut Abraham Maslow gitu ya, secara psikologi itu ada teori tentang kebutuhan manusia ya Mas Karta, Mbak Lintang ya, di mana di situ ada tahapan bahwa kebutuhan yang awal yaitu kebutuhan dasar atau fisiologi seperti kebutuhan makan, minum, istirahat gitu ya, sandang, pangan, papan, kemudian juga naik kepada kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang gitu ya, kebutuhan akan self esteem dan yang terakhir juga kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kalau mau dikaitkan dengan status merit dan single nih, nah kita pengen tahu pengalaman dari Mas Karta dan Mbak Lintang ya. Mungkin dengan Mas Karta dulu. Biasanya gitu ya atau banyak orang dengan status merit itu punya kekhawatiran Mas Karta. Di antaranya adalah, mereka khawatir kalau kebutuhan tentang, yang pertama ya fisiologi, seperti kebutuhan akan, makanan, minuman gitu ya, sandang pangan, itu menjadi, berat atau susah karena status meritnya gitu ya, biaya menjadi bengkak dan sebagainya. Atau juga kebutuhan akan aktualisasi diri, itu juga mereka khawatirkan nggak bisa terpenuhi, karena mungkin waktu yang padat gitu ya, untuk membagi dengan keluarga dan sebagainya. Nah, kalau pengalaman Mas Karta gimana Mas Karta? Apakah betul kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan status meritnya Mas Karta? Ya, terkait kebutuhan itu kadang banyak dari kita berpikir berkeluarga hanya akan menambah beban karena harus berbagi kehidupan ekonomi dengan pasangan dan anak-anak ya. Saya sendiri pernah berpikir seperti itu saat masih single. Ya. Waktu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih pas-pasan, jadi gaji berapapun Hmm. pada saat itu ya habis sebulan itu. Bahkan Mm-mm. untuk coba ambil kuliah lagi pun terasa berat karena kadang di akhir bulan, Mm-mm. maka saja hanya pakai mie instan 1 bungkus pun itu dibagi 2 itu, biar Mm-mm. bisa 2 kali 2 makan. kali makan ya. Apalagi Mm-mm. Mm-mm. berpikir untuk beli rumah, tapi impian tersebut tetap, saya jaga sih untuk kuliah lagi, untuk punya Mm-mm. rumah, itu, tetap saya jaga. Ya. Alhamdulillah setelah merit, ketakutan itu lambat laun, sirna, justru berbanding terbalik dengan apa yang saya khawatirkan sebelumnya. Ya. Nah, alhamdulillah setelah merit itu, bisa punya rumah, bisa ngambil kuliah S1 dan alhamdulillah sekarang juga lagi ngambil kuliah lagi S2 Magister Manajemen. Ya, luar biasa Itu dari ya. saya. Nah, kalau, apa, menariknya itu ya, ternyata nggak terbukti ya Mas Karta ya, bahwa kebutuhan, aktualisasi diri ataupun fisiologi ternyata tetap terpenuhi ya pada saat, merit pun ya, bahkan Betul, berlimpah-limpah ya. Iya, iya, alhamdulillah. oke. Nah, kalau dengan Mbak Lintang nih,
beberapa orang gitu ya, atau mungkin sebagian orang gitu ya, berpikir bahwa mereka itu punya kekhawatiran ya, bahwa ketika mereka single ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya adalah kebutuhan tentang perasaan secure ya, rasa aman, atau kebutuhan belongingness, rasa ingin dikasihi, disayangi gitu. Nah, kalau Mbak Lintang pengalaman secara single nih ya, benar nggak sih Mbak Lintang bahwa kebutuhan itu tidak terpenuhi pada saat single? Gimana nih Mbak? Sebenarnya ya bersyukur alhamdulillahnya saya punya terkait yang kebutuhan Ya, belongingness ya Bu ya, ya, maksudnya kebutuhan akan rasa dicintai, disayangi, diperhatikan gitu kan. Bersyukurnya saya punya support system yang ada di lingkungan saya, maksudnya di sekitar saya. Dari keluarga, dari teman-teman, dari rekan kerja di kantor, bahkan teman-teman di kampus mungkin gitu. Karena saya punya keyakinan gini, tadi saya dengar, cerita dari Pak Karta itu adalah proses hidupnya Pak Karta, saya juga dengan proses hidupnya saya, mungkin Bu Yohana juga dengan proses hidupnya Bu Yohana, ya, eee, jadi, semua itu punya prosesnya masing-masing dan, yang pasti, setiap proses itu pasti ada porsinya. Mungkin tadi, ada porsi di mana, eee pada saat Pak Karta single itu seperti, sampai Indomie jadi 2 ya, Pak, ya. Nah, mungkin saya juga punya porsinya pas prosesnya di mana lagi dan itu mhm, makanya, yang saya selalu bilang ya, memang harus enjoy every moment gitu. Dan terkait dengan, kebutuhan rasa aman ya tadi ya, Bu, ya. ya, Kalau kebutuhan rasa aman sampai dengan saat ini mungkin bisa dibilang saya itu jadi agak lebih mandiri ya. ya, Gitu. Jadi mungkin karena apa-apa sendiri, semua juga tergantung dengan keputusan sendiri. Mungkin bisa didiskusikan dengan teman-teman lain atau rekan kerja atau orang tua, tapi balik lagi keputusan karena buat diri sendiri ya berarti kan keputusan dari diri sendiri gitu ya. Jadi saya agak lebih memandang loh kok jadi kayak lebih mandiri banget ya. ya, Tapi lambat laun saya berpikir gini, dengan saya lebih mandiri, saya berarti sedang berproses untuk dipersiapkan untuk lebih baik gitu. ya, Lebih baik dalam arti mungkin saya harus lebih mandiri sekarang untuk dipersiapkan nanti saya bisa bergantung ke orang lain gitu. ya. Kurang lebih mungkin begitu kali ya Bu ya? Iya, iya. Istilahnya semua hal ini baik ya yang dialami sekarang untuk persiapan buat ke depan gitu ya Mbak Lintang ya. Kurang lebih begitu Bu. Iya, oke menarik sekali. Ternyata Mbak Lintang dengan status singlenya terbukti ya, tidak ada masalah ya bahwa kebutuhan tentang belongingness, rasa dikasih, juga kebutuhan akan perasaan secure, rasa aman juga tetap bisa terpenuhi ya, sekalipun single, betul ya Mbak Lintang ya. Oke, pembicaraan kita malam hari ini sangat menarik loh Mas Karta dan Mbak Lintang ya. Kami dari Opsi say thank you banget gitu ya, boleh Itu atas hadir, waktu. berbincang-bincang gitu ya. Oke, terima kasih buat Mas Karta dan Mbak Lintang ya. Terima kasih Bu Jangan Yohana. jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi ya Mas Karta Mbak Lintang ya. Justru ini jadi boleh Siap sharing ya Ibu. Bu ya. Iya, Saya juga dengar pengalamannya Pak Karta mungkin. ya. Ya semoga ini bermanfaat lah ya buat semua sobat opsi di sini ya. Terima kasih Mas Karta Mbak Lintang. Nah, sobat opsi dari pembicaraan kita pada malam hari ini gitu ya dengan 2 bintang tamu kita bisa simpulkan ya bahwa apapun status kita gitu ya, status Anda saat ini entah itu married ataupun single, mungkin Anda mengalami kekhawatiran gitu ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Tapi ternyata apapun kebutuhan Anda, entah Anda yang married atau single, semua tetap dapat terpenuhi apapun status Anda. Karena semua itu tergantung pada respon Anda menghadapi kehidupan. Jadi sobat opsi, tetap semangat gitu ya, apapun status Anda, tetap menjadi produktif dan tetap menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa pada Opsi Talk kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.